Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Muhammad Haris, yaitu di channel yang sama, yaitu channel dari Teknik Kimia. Di sini saya akan membahas subbab lanjutan dari mata kuliah Algoritma Pemrograman Dasar yang diampu oleh Ibu Firda Haryanti. Di sini saya akan membahas tentang pemrograman modular, yaitu sebagai subbab lanjutan dari materi-materi sebelumnya ya kawan-kawannya. Sebenarnya dalam subbab ini hampir sama pada subbab-subbab sebelumnya, namun hal ini hanya sebagai lanjutan. Jadi nanti apabila teman-teman ada yang belum paham mungkin dalam entah itu untuk tipe datanya apa, deklarasinya apa, itu kok apakah yang dinamakan deklarasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa melihat video-video sebelumnya yang terdapat pada channel ini. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, saya di sini menggunakan aplikasi yang sama seperti halnya yang dulu ya kawan-kawan. Di sini saya menggunakan aplikasi Coding C++ karena saya di sini menggunakan Android ya atau handphone ya. Namun dalam penggunaan fiturnya hampir sama saja, seperti halnya pada laptop maupun pada komputer. Jadi seperti itu. Oke, langsung saja kita realisasikan ya. Bagaimana sih pemrograman modular itu dan bagaimana langkah-langkahnya? Kita langsung menerapkannya teman-teman. Mungkin sebelum itu teman-teman harus mengerti apa sih pemrograman modular itu atau modular programming. Oke. Pemrograman modular ialah pemrograman yang dilakukan dengan membuat subprogram-program tertentu atau modul, atau bisa dikatakan dengan modular, yang dilakukan di luar dari program utama. Jadi seperti itu teman-teman. Kurang lebih intinya dari pemrograman modular ini itu kawan-kawan, yaitu suatu susunan dari berbagai tipe data sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan pemrograman tersebut teman-teman. Jadi kita menyusun secara berkala begitu loh. Jadi tidak asal muasal kita melakukan pemrograman begitu loh. Bukan, kalau kita asal muasal tentunya yang terjadi maka error nanti pada saat output. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, di sini saya akan membuat salah satu contoh ya terlebih dahulu. Nah, di sini kita hapus dulu ya teman-teman. Jadi saya nanti apabila menjelaskan ini saya sudah sebagai kelanjutan ya intinya. Ini sebagai kelanjutan ya. Jadi apabila teman-teman tak paham ini untuk apa, integer atau bagaimana ini, nanti teman-teman bisa lihat video-video sebelumnya. Oke, untuk library-nya kita tetap ya. Oh enggak, nanti saja kita menggunakan standar book saja. Sini saya menggunakan dua library ya teman-teman ya, untuk memudahkan. Oke, hampir saja, namun yang di bawah itu menggunakan Conio. Sebenarnya hampir sama dengan library yang pada di atasnya. Kita masukkan tipe datanya, kita menggunakan integer ya. Oke. Nah, jangan lupa ya teman-teman ya, selalu diakhiri dengan titik koma. Nanti kalau tidak dikasih itu maka jadinya error. Oke, kita masukkan tipe data selanjutnya, kita menggunakan void. Oke, kita kurung ya. Oke, kita masukkan kurung kurawal ya teman-teman. Oke. Nah, kita masukkan sebagai pendeklarasian gitu loh teman-teman ya. Masukkan kembali ke data integernya.
kemudian kita akhiri. Oke. Kita masukkan apa yang nanti kita perintahkan. Di sini saya akan membuat penjumlahan secara sederhana ya teman-teman. Tambah saja. Kita masukkan outputnya. Nah, kita masukkan tulisannya teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau tidak paham tinggal lihat video sebelumnya, kok banyak kok yang menjelaskan tentang berbagai tipe data ini apa, itu apa. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, kita dan sama dengan persen D. Ini sebagai simbol ya teman-teman ya. Simbol dari atas, di atasnya gitu. Oke, setelah itu kita masukkan tipe datanya, dia tetap integer ya. Oke, kita beri kurung kurawal lagi teman-teman. Nah, dari hal ini sudah bisa kelihatan teman-teman bahwasanya perintahnya itu bukan satu saja, melainkan ada berbagai macam perintah. Di sini saya melakukan sesuai prosedur ya, prosedur yang terdapat pada pemrograman modular. Nanti saya akan jelaskan satu persatu. Kemudian kita masukkan outputnya ya. Oke, kita masukkan sama dengan kita masukkan scan F. Sebenarnya sama saja sebenarnya pada print F. Jadi karena ada berbagai perintah, kemudian saya menambahkan scan F ya. Kemudian kita masukkan persen D. Oke. Itu kita koma. Sebenarnya apabila menggunakan aplikasi ini lebih mudah menurut saya teman-teman ya, karena simpel. Bawaannya Android itu simpel saja. Kita masukkan outputnya kembali ke Y-nya ya, sama dengan lagi. Kemudian kita masukkan selanjutnya yaitu persen D. Masukkan perintah dari persen D. Oke, kita koma lagi. Oke, B. Kita tutup lagi ya teman-teman. Saya mengharapkan sekali teman-teman sudah mengerti ya apa maksud dari INT, printf, scanf, karena hal tersebut sudah dijelaskan teman-teman di video-video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mengulang-ulang. Oke, kita kasih urut ya, dan diakhiri dengan titik koma. Oke, selesai teman-teman. Oke teman-teman, apabila sudah selesai seperti ini ya, sudah diberi kurung kurawal, kemudian kita coba run. Hasilnya bagaimana? Nah, sudah benar kan? Namun di sini saya tidak hanya membahas sampai di sini saja. Oke. Di bagian ini teman-teman ya, teman-teman bisa melihat di bagian integer ini sebagai prosedur dari pemrograman modular tersebut ya teman-teman ya.
Sini itu disebut dengan variabel global. Apa sih variabel global itu? Nah, jadi kan mungkin ada pertanyaan seperti itu ya teman-teman. Variabel global itu adalah variabel yang dideklarasikan di pemrograman utama. Kan ada di bagian utama, bagian awal sendiri gitu loh teman-teman. Dan pada variabel global ini bisa digunakan dimanapun teman-teman, baik pada pemrograman utama maupun pada prosedur. Oke, seperti itu. Jadi di sini saya akan membahas urutannya dari pemrograman modular ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian selanjutnya adalah disebut dengan deklarasi prosedur teman-teman. Di sini bagian void ini, tipe data void sampai tutup dari kurung kurawal ini disebut dengan deklarasi prosedur ya teman-teman ya. Nah, oke. Maksud dari deklarasi prosedur berarti kita menyatakan bahwasanya prosedur yang utama itu seperti ini teman-teman. Nah, prosedur itu apa sih? Prosedur itu semacam fungsi teman-teman. Kalau secara pengertian, kalau secara pengertian, prosedur yaitu suatu rutin yang melakukan proses tertentu tanpa adanya pengembalian nilai, begitu loh teman-teman. Oke, seperti halnya fungsi-fungsi, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, mungkin teman-teman bisa melihat di sini ya, di sini. Kan tadi kan di bagian atas disebut dengan variabel global. Berbeda halnya di bagian ini, maka disebut dengan variabel lokal begitu. Nah, ada embel-embel lokalnya, kan mungkin sudah paham ya. Lokal daerah sini seperti halnya seperti itu. Secara pengertian variabel lokal di sini yaitu variabel yang terdapat pada bagian deklarasi prosedur. Kan di sini terdapat pada deklarasi prosedur begitu loh teman-teman ya. Oke. Untuk bagian selanjutnya di sini pada bagian ini tipe data integer main ini sampai terakhir ini disebut dengan program utama gitu loh teman-teman. Untuk pemrogram utama tentunya yaitu suatu perintah yang utama dari suatu pemrogram. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, di sini itu ada di bagian ini teman-teman ya. Ada pemanggilan prosedur. Pemanggilan prosedur ini untuk menyatakan apa sih yang diinginkan perintah pada program tersebut. Nah, maka nanti akan ditampilkan di sini teman-teman. Sehingga apa? Dapat menghasilkan outputnya. Begitu loh teman-teman. Jadi intinya itu seperti ini teman-teman. Namun dalam contoh ini merupakan prosedur yang tanpa menggunakan parameter teman-teman. Maksud dari parameter itu bagaimana? Yaitu suatu prosedur yang mana programnya itu memerlukan pertukaran informasi antara prosedur dan titik di mana dia diambil. Nah, di sini kan belum jelas ini mengambil dari mana sih? Nah, nanti akan dijelaskan pada contoh yang kedua teman-teman. Oke. Untuk contoh selanjutnya ialah prosedur yang menggunakan parameter. Namun di sini dalam gunanya hampir sama saja ya teman-teman ya. Yang membedakan hanya menggunakan parameter kan. Kan untuk contoh sebelumnya kan ialah contoh dari prosedur yang tidak menggunakan parameter itu teman-teman. Oke. Karena video saya mungkin terlalu panjang ya, dan untuk mempersingkat waktu saya akan mempercepat video ini. Oke, setelah seperti ini teman-teman ya, ini merupakan contoh dari prosedur yang menggunakan parameter. Adapun parameternya di sini itu terdapat di sini teman-teman, di tipe data void. Nah, kan sebelumnya sudah dibahas bahwasanya parameter ialah suatu program yang memerlukan pertukaran informasi antara prosedur dan titik di mana dia diambil gitu. Nah, kan di sini ada perintahnya itu diambil dari sini. Nah, dari sini teman-teman. Nah, perintah itu diambil pada parameter ini teman-teman. Nah, kan jadi diketahui asal muasal
di mana perintah itu diambil teman-teman. Jadi tidak semerta-merta begitu loh. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini merupakan contoh dari prosedur yang menggunakan parameter. Oke teman-teman, kita perlu ketahui di sini kan terdapat parameter ya. Parameter itu ada dua bagian teman-teman, yaitu parameter formal maupun parameter aktual. Parameter formal sendiri yaitu parameter yang dideklarasikan di bagian header prosedur itu sendiri. Dan yang kedua ialah parameter aktual, yaitu parameter yang disertakan pada waktu pemanggilan. Oke. Kita lihat di sini. Parameternya itu terdapat di bagian yang utama teman-teman ya. Kalau kemarin itu terletak pada bagian deklarasi prosedur. Begitu kan teman-teman ya. Nah, jadi ini merupakan contoh dari parameter formal teman-teman. Di sini ini disebut dengan parameter formal. Sedangkan parameter aktualnya mana? Di sini pada saat pemanggilan teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan parameter aktual. Kenapa sih harus dibedakan antara pemrograman yang menggunakan parameter ataupun yang tidak menggunakan parameter teman-teman? Iyalah, harus dibedakan teman-teman. Kalau kita menggunakan parameter itu fungsinya banyak teman-teman, yaitu sebagai media komunikasi antara modul dengan program pemanggil. Jadi terancang secara sempurna gitu teman-teman. Langkah demi langkahnya itu diketahui dengan pasti gitu loh. Dan tiap item data ditransferkan antara parameter aktual dan parameter formal. Jadi antara parameter formal dan parameter aktual itu saling berkesinambungan teman-teman. Jadi apabila ada parameter formal, otomatis ada parameter aktual. Tinggal peletakannya itu ada di mana gitu loh teman-teman ya. Dan perlu diketahui ada aturan penting teman-teman dalam parameter ini, yaitu jumlah parameter aktual pada pemanggilan prosedur harus sama dengan jumlah parameter formal pada deklarasi prosedur. Jadi harus sama gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak semerta-merta parameternya berapa gitu, tidak. Selanjutnya yaitu tiap parameter aktual harus bertipe sama dengan tipe parameter formal yang bersesuaian. Oke. Dan untuk selanjutnya tiap parameter aktual harus diekspresikan dalam cara yang sesuai dengan parameter formal yang bersesuaian, bergantung pada jenis parameter formal. Intinya sama saja teman-teman ya. Apabila ada parameter formal, maka harus ada parameter aktual gitu loh. Nah, kembali lagi agar berkesinambungan. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, karena pembahasannya mungkin sudah selesai teman-teman ya. Dan untuk program modular ini diharapkan teman-teman dapat mengerti apa yang saya jelaskan. Saya mohon sekali kepada teman-teman apabila ada kritik dan saran, teman-teman bisa komen di bagian kolom komentar teman-teman. Biar sebagai masukan baik bagi saya sendiri maupun bagi channel saya sendiri teman-teman. Mungkin hanya sampai di sini video saya pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf sekali kepada teman-teman karena mungkin dalam segi pelafalan saya agak belepotan ya atau bagaimana, saya mohon maaf sekali teman-teman ya. Karena saya di sini tujuannya juga belajar. Jadi saran dan masukan teman-teman sangat membantu kedepannya agar saya membuat konten yang lebih baik lagi teman-teman. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan video saya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.